Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan 35,9% dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting yang bertajuk Evaluasi Kinerja Presiden dan Pilihan Capres 2024 di Pemilih Kritis. Survei dilakukan melalui telepon pada 23 hingga 24 Mei 2023. Elektabilitas Ganjar mengalahkan Prabowo Subianto yang memperoleh 32,8% dan Anies Baswedan mendapatkan 20,1%. Masih ada 11,3% responden yang belum menjawab. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani mengatakan, pada kelompok pemilih kritis, Ganjar naik dari 31,1% menjadi 35,9% pada periode yang sama. Prabowo naik dari 29,7% menjadi 32,8%, sedangkan dalam 5 bulan terakhir, suara Anies merosot dari 29,7% di survei Desember 2022 menjadi 20,1% pada survei terakhir 23 hingga 24 Mei 2023. Baswedan 20,1% dan ada 11%, 11,3% yang belum tahu. Antara Ganjar dengan Prabowo, ini selisihnya hanya sekitar 3%. Itu artinya tidak signifikan. Secara statistik, tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan siapa yang unggul. Ya, walaupun Ganjar angkanya sedikit di atas, begitu, tapi tidak punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan Ganjar unggul dari Prabowo. Kemudian kalau Anies, memang kita bisa yakin ya, Anies ada di posisi nomor 3 di bawah Ganjar dan Prabowo. Dan kita sudah punya data tentang pilihan kepada calon presiden ini sejak bulan Juni 2021 ya, pada pemilih kritis. Kita bisa lihat trennya di sini. Ganjar warna merah ini pada survei terakhir ya 35,9%, Prabowo 3,8%. Ini selisihnya hanya sekitar 3%-an ini secara konsisten terjadi pada bulan Mei, gitu ya. Jadi ketat sekali. Bahkan juga pada bulan April juga selisihnya hanya sekitar 4%. Jadi kalau margin of error 3% begitu, untuk supaya yakin bahwa ada perbedaan yang signifikan, selisihnya harus 2 kali. Ya, minimal selisihnya 6 gitu ya, itu baru meyakinkan siapa yang unggul. Tapi ini tidak bisa disimpulkan apakah Prabowo atau Ganjar gitu. Walaupun kita punya pola kira-kira ketika bulan April itu rata-rata survei di bulan April. Jadi survei itu kan dilakukan setiap minggu sebetulnya. Tapi kemudian supaya lebih sederhana kita rata-ratakan. Selama bulan April itu kira-kira Prabowo sedikit lah di atas Ganjar. Kemudian pada bulan Mei Ganjar sedikit gitu ya. Secara absolut di atas Pak Prabowo. Jadi ketat sekali, saling salib gitu ya. Salib menyalip antara dua calon ini. Sementara kalau Anies memang dia sudah beberapa bulan itu di bawah elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Oke, Mas Denny, ini menarik sekali. Saya tertarik untuk bertanya kepada Mas Denny, menjelaskan ya di sekitar bulan bulan September, Oktober, November, Desember 2022 itu tampaknya ketiga bakal capres ini saling berkelindan di situ ya, sangat mepet perolehan dukungan publiknya. Apa yang terjadi di bulan-bulan itu, Mas ini? Oke, betul sekali ya kalau kita lihat di grafik ini selama 3 bulan ini, persisnya di Oktober sampai dengan Desember, Oktober, November, Desember tahun lalu, tahun 2022, itu ketika itu elektabilitas ketiga calon itu tidak bisa dibedakan secara statistik gitu ya, siapa yang unggul gitu. Selisihnya hanya sekitar 1-2% kira-kira begitu. Ketat sekali, walaupun setelah itu ada perbedaan ya. Anies tadinya kira-kira sempatlah secara absolut itu berada di posisi nomor 2 begitu pada November, tapi setelah itu merosot ya ke angka 20-an%. Kemudian Prabowo dan Ganjar itu masih berada di atas terus ketat begitu terutama sejak bulan November yang tadi Anda sebut
sangat ketat ini. Atau kita bisa sebut ini titik-titik krusial gitu ya. Titik krusial ini tidak bisa dibedakan. Kalau Mas Aidiman ingat pada masa-masa ini ada peristiwa-peristiwa politik yang sangat menyedot perhatian publik. Yang pertama adalah pada bulan Oktober itu Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Ya. Nah, ketika dideklarasikan oleh Nasdem, nah dalam survei di Pemilih Kritis ini ada kenaikan ya dari 24 hingga menjadi sekitar 29% kira-kira di bulan Oktober gitu ya. Dan itulah momen terbaik Anies kira-kira di Oktober termasuk November. Ya. Lalu setelah Anies dideklarasikan sebagai calon presiden, kita juga pernah melihat begitu ada perilaku politik yang ditampilkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November, 1 bulan setelah Anies dideklarasikan. Kita ingat Pak Jokowi pernah di suatu kesempatan mengatakan bahwa 2024 ini kira-kira jatahnya Pak Prabowo. Giliran Pak Prabowo. Giliran Pak Prabowo. Nah, itu di sebuah ulang tahun partai politik, kalau nggak salah, Perindo. Ya. Lalu pada bulan November juga, itu dalam situasi yang sangat penting kira-kira begitu, perilaku politik Jokowi lain juga adalah kira-kira ada menampilkan kebersamaan dengan Ganjar Pranowo. Jadi setelah dekat juga kira-kira dengan Pak Prabowo,